Setiap pagi, ketika matahari baru saja mengintik dari balik awan tipis, kau bisa melihat seorang nenek berjalan perlahan menuju kebunnya yang sederhana. Langkahnya tidak lagi ringan, tetapi penuh ketekunan. Di hadapannya, tumbuh subur tanaman kangkung yang menjadi sumber penghidupan sekaligus teman setianya. Bagi nenek itu, kangkung bukan sekadar sayuran, melainkan makhluk hidup yang ia rawat dengan sepenuh hati. Seolah mereka adalah anak-anak yang harus dijaga dan diperhatikan. Dengan suara lembut, nenek menyapa tanaman-tanaman itu. Ia menyiram satu persatu dengan air secukupnya, karena ia tahu bahwa air adalah berkah yang tidak boleh disia-siakan. Kau bisa merasakan betapa besar kasihnya saat ia memilih daun yang hijau segar dan menyingkirkan yang mulai menguning. Dalam hatinya, ia selalu bertanya apakah dirinya sudah cukup adil pada semua tanaman itu. Ia percaya apapun yang dirawat dengan kasih akan tumbuh memberi manfaat. Nenek itu hidup sendiri. Suaminya telah lama pergi dan takdir tidak pernah memberinya seorang anak. Namun, kesendirian tidak membuat hatinya kering. Ia mengisi hari-harinya dengan rasa syukur. Setiap helai daun kangkung yang tumbuh adalah pengingat bahwa hidup selalu punya alasan untuk dilanjutkan. Kita belajar darinya bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dalam keramaian, tetapi seringkali tumbuh dalam kesunyian yang diterima dengan ikhlas. Setelah selesai merawat kebun, nenek bersiap berjualan. Ia berdandan sederhana, sekadar agar wajahnya tampak segar. Lalu ia mengikat kangkung hasil panennya dan berjalan berkeliling. Cuaca pagi itu bersahabat, seolah alam ikut mendukung langkah kecilnya. Di sepanjang jalan, ia menyapa orang-orang dengan senyum tulus, menawarkan dagangannya tanpa paksaan. Para pembeli mengenalnya sebagai penjual yang jujur. Ia tidak pernah menaikkan harga, meskipun kangkungnya selalu segar dan berkualitas. Baginya, rezeki tidak boleh diambil dengan memberatkan orang lain. Ketika seorang ibu memuji dagangannya dan mencoba memberi uang lebih, nenek menolaknya dengan halus. Kau bisa melihat prinsip hidupnya begitu kuat. Menerima secukupnya, memberi sebanyak yang mampu. Namun, di balik senyum dan keteguhannya, ada ruang kosong yang kadang terasa sunyi. Ketika seseorang menyinggung tentang anak dan keluarga, nenek hanya tersenyum. Ia tidak marah, tidak pula mengeluh. Dalam diam, ia meyakinkan dirinya bahwa hidupnya tetap bermakna. Kita pun diajak memahami bahwa setiap orang memikul cerita yang tidak selalu tampak dari luar. Suatu sore, nenek kembali ke kebunnya. Ia teringat satu tanaman kangkung yang daunnya mulai menguning. Dengan hati-hati, ia berniat memindahkannya ke tempat yang lebih cerah. Namun, tangannya yang rentak kehilangan keseimbangan. Pot itu terjatuh, tanah berserakan. Nenek terdiam, menahan rasa sedih dan bersalah. Ia merasa telah gagal menjaga makhluk kecil yang bergantung padanya. Langit mulai gelap, awan menumpuk, pertanda hujan akan segera turun. Nenek segera bergegas menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Bagi kita yang hidup berkecukupan, kayu bakar mungkin hal sepele. Namun bagi nenek, itu adalah syarat agar ia bisa memasak dan bertahan hidup. Di tengah perjalanan, matanya tertuju pada sesuatu yang berkilau di tanah basah. Sebuah keong merah besar tergeletak diam. Warnanya indah, motifnya tak pernah ia lihat seumur hidup. Nenek terkejut sekaligus kagum. Ia tahu tempat itu jauh dari laut, mustahil ada keong sebesar itu. Namun, hatinya tergerak oleh rasa iba dan kekaguman. Tanpa berpikir panjang, nenek membawa keong merah itu pulang. Ia berniat menjadikannya hiasan sederhana di rumah kecilnya. Ia tidak tahu
bahwa keputusannya itu akan mengubah hidupnya selamanya. Bagi nenek, keong merah hanyalah makhluk kecil yang layak diselamatkan dari hujan. Tetapi bagi takdir, inilah awal dari sebuah keajaiban. Malam itu, nenek pergi kembali ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia meninggalkan keong merah di atas meja. Rumah kecil itu kembali sunyi. Namun kesunyian itu bukan lagi sekadar ruang kosong. Di dalam keong merah, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang telah lama terpenjara oleh waktu dan kesalahan masa lalu. Dan tanpa disadari nenek, kebaikan yang ia lakukan tanpa pamrih telah membuka pintu bagi perubahan besar. Kita pun diajak merenung, seringkali tindakan paling sederhana justru membawa dampak paling luar biasa. Di dalam keong merah itu, terperangkaplah seorang gadis yang telah lama kehilangan kebebasannya. Ratusan tahun ia hidup dalam kesunyian, dikutuk akibat kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia belajar tentang penyesalan, tentang waktu yang berjalan lambat, dan tentang harapan yang nyaris padam. Hingga suatu hari, tangan seorang nenek yang penuh kasih mengangkat keong itu dari tanah basah dan membawanya pulang. Ketika nenek pergi mencari kayu bakar, kutukan itu melemah. Gadis itu akhirnya mampu keluar dari keong merahnya. Ia menghirup udara bebas dengan rasa haru. Rumah kecil nenek menyambutnya dengan kesederhanaan yang hangat. Hanya satu ruangan, satu meja, dan peralatan dapur yang terbatas. Namun justru di sanalah ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama berabad-abad. Kehadiran manusia yang tulus. Gadis itu mengamati kehidupan nenek. Ia melihat betapa keras nenek bekerja, betapa ikhlas ia menerima hidupnya. Hatinya tersentuh. Ia ingin membalas kebaikan itu, meskipun tidak tahu apakah perbuatannya cukup. Maka, ia memasak. Ia menyajikan hidangan lezat dari bahan sederhana, berharap nenek bisa makan dengan senang hati. Ketika nenek pulang, tubuhnya lelah dan perutnya kosong. Ia terkejut melihat meja penuh makanan. Aroma masakan memenuhi rumah kecil itu. Nenek terdiam, antara heran dan syukur. Ia tidak berpikir tentang keajaiban. Ia justru mengira ada tetangga baik yang membantunya. Dalam hatinya, ia mengucapkan terima kasih pada siapapun yang telah peduli. Hari-hari berikutnya, kejadian itu terulang. Setiap nenek pulang berjualan, selalu ada makanan hangat menunggunya. Nenek semakin heran, tetapi juga semakin bersyukur. Kita melihat bagaimana kebaikan melahirkan kebaikan lain, tanpa perlu saling mengenal atau mengharap balasan. Hingga suatu hari, rasa penasaran membuat nenek berpura-pura pergi. Ia mengintip dari kejauhan dan melihat seorang gadis keluar dari keong merah. Gadis itu bekerja di dapur dengan penuh perhatian. Nenek tidak marah, ia tidak berteriak, ia justru merasa haru. Ketika nenek menampakkan diri, gadis itu ketakutan dan meminta maaf. Ia mengaku berasal dari keong merah dan melakukan semua itu untuk membalas kebaikan. Nenek mendengarkan dengan hati terbuka. Ia tidak menghakimi masa lalu gadis itu. Ia hanya melihat seorang anak yang membutuhkan tempat pulang. Dengan penuh kasih, nenek mengambil keputusan besar. Ia menghancurkan keong merah itu, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengakhiri kutukan. Ia mengajak gadis itu tinggal bersamanya. Ia memanggilnya anak. Dalam sekejap, kesunyian rumah kecil itu berubah menjadi kehangatan keluarga. Kita belajar bahwa keluarga tidak selalu lahir dari darah. Ia bisa tumbuh dari kepedulian, dari keberanian menerima, dan dari cinta yang tidak bersyarat. Nenek dan gadis itu hidup bersama, saling menguatkan, saling melengkapi. Dongeng ini mengajarkan kita bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Setiap tindakan tulus, sekecil apapun, akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali kepada kita. Dan seringkali,
Balasan terbesar dari kebaikan bukanlah harta, melainkan kehadiran seseorang yang membuat hidup terasa utuh.